Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya, Renata Panggalo. Keberadaan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Tanggul tersebut ternyata merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai yang dikelola PT Karya Citra Nusantara. Tanggul beton yang dibangun di kawasan Pelabuhan Marunda ini merupakan bagian dari upaya pengembangan terminal umum. PT Karya Citra Nusantara atau KCN selaku badan usaha pelabuhan berperan strategis mendukung kegiatan logistik di Marunda. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan mengatakan proyek reklamasi milik PT Karya Citra Nusantara tersebut dipastikan memiliki dokumen perizinan lengkap, termasuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. Bahwa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya yang mengeluarkan dari Kepala BKPM ya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan PKK-PRL untuk PT KCN untuk kegiatan pengembangan terminal umum di 2023. Dan itu bukan proses yang langsung gitu ya, karena melalui satu tahapan pendaftaran ke OSS begitu ya dari 2022, kemudian ada proses penilaian dokumen, penilaian teknis, perbaikan dokumen dan seterusnya. Dan itu juga melibatkan beberapa pihak termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kemudian peran kami sendiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Ditjen Penataan Ruang Laut itu terkait dengan tata ruangnya. Nah, tentu izin-izin yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan tata ruang yang ada. Gitu. Saudara, pembangunan pagar beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara diprotes nelayan. Mereka mengaku harus memutar jauh untuk mencari ikan atau kerang hijau. Seperti apa kondisi di sekitar tembok tersebut? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga dari Cilincing, Jakarta Utara. Saudara, di belakang saya ini merupakan pagar beton yang akhir-akhir ini memang menjadi pembicaraan di masyarakat, begitu khususnya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ini lokasinya berada di perairan, di dekat dengan desa nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Memang kalau kita lihat ya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Septa Yoga, ini pagar betonnya memang lumayan tinggi begitu. Kalau misalnya tadi kami sempat bertanya kepada nelayan yang ada di sini, untuk dalam dari lautnya ini sendiri sekitar 7 meter, dan ini untuk ke atasnya mungkin bisa sekitar 2 meter untuk tinggi dari beton dari permukaan lautnya. Dan beton ini sepanjang kurang lebih 1 kilometer begitu di dekat kawasan perkampungan nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu nelayan, dengan Bapak Aliman. Bapak mungkin bisa dijelaskan ini sudah sejak tahun berapa Bapak untuk beton ini terpasang? Dari tahun kemarin. Tahun kemarin berarti tahun 2024. Iya. Ini proses pembangunannya seperti apa Pak? Apakah langsung di sepanjang ini dibikin atau bertahap? Bertahap. Ini mulai berjalan lagi tahun kemarin dihentikan dulu. Tapi nggak tahu ujung-ujungnya sekarang udah berjalan lagi. Udah berjalan lagi. Iya. Ini Bapak tahu pemiliknya siapa Pak? Kurang tahu. Kurang tahu dari Iya. swasta apa pemerintah? Kurang tahu juga, soalnya saya nelayan asli, cuman saya nggak tahu masalah urusan yang begini. Jadi yang setahu saya, ini yang bikin meresahkan jalannya aktivitas kita nelayan, perahu juga lewatnya kejauhan, gitu. Jadi ujungnya nggak tahu bagaimana ini urusannya. Untuk sama pemerintah juga bisa bantu saya nggak kalau begini? Iya. Ini meresahkannya seperti apa, untuk akses atau untuk bahan bakar ini semakin banyak terpakai atau bagaimana Pak? Ya begitu, bahan bakar biasanya kita pakai 5 liter, sekarang pakai 10 liter. Karena kejauhan, ngelewatin bendungan ini, dam-dam ini, tuh jadi kejauhan. Ini kan udah ada bahasa 1000 meter ini, tuh. Jadi untuk beli solar aja kadang-kadang kejangkau, kadang-kadang enggak. Begitu, karena kejauhan. Tuh. Berarti kalau biasanya buat nelayan di sini tuh aksesnya berarti langsung dulunya langsung mengarah ke sebelah timur begitu ya Pak ya? Kalau sekarang bagaimana, semutar ya? Sekarang nggak bisa, harus mutar balik. Kalau dulu saya kalau dari barat mau ke timur lurus aja, nggak bisa belok-belok. Ini harus melewatin
yang bendungan ini sampai lewat tengah gitu. Kan itu melalui solar juga, minyak. Tuh jadi kalau penghasilannya lagi ketemu, kalau enggak, nah gimana tuh? Nah, selain juga akses sama untuk solar begitu ya Pak ya, mungkin untuk ke ikan sama kerang itu dampaknya seperti apa Pak? Ya dampaknya kalau dampaknya kerang sama ikan tuh kalau lagi ini suka ada limbah-limbah yang nggak jelas dikeluarin dari PT gitu. Jadi pada mati. Oh iya, berarti ini punya PT begitu ya Pak? Ya kemungkinan bangunan PT ya orang yang sebelah kan udah jadi tuh. Udah ditempatin. Ini juga tahu untuk PT apa nggak tahu juga kan. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Itu saudara bagaimana penjelasan dari nelayan, salah satu nelayan di kawasan Cilincing Jakarta Utara ini memang mengakui bahwa ini juga mengganggu bagaimana aktivitas nelayan di sini, baik untuk nelayan yang pencari ikan maupun pencari kerang, dan juga bagaimana dengan kawasan di Cilincing Jakarta Utara ini yang juga ada limbah yang dihasilkan begitu. Tapi kami akan mencoba untuk menelusuri bagaimana untuk sampai ke ujung sana, kondisinya seperti apa akan kami laporkan kembali. Rahma Piliang, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta.